Hari ini kita berkumpul kembali dalam rangka deklarasi kawal TPS bersama di Jakarta dan memenangkan Anies Baswedan mencapai target kita adalah minimal 60%. Teman-teman semua, hari ini Anda semua menunjukkan keberanian karena di sini ada tulisan bersama pengurus RT RW DKI Jakarta. Siapa takut? Di sini ada keberanian kita terutama saya melawan seorang pejabat gubernur DKI yang zalim terhadap warganya. Hari ini kita buktikan bahwa kita berani karena seorang Presiden Jokowi membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan bansos yang dari pajak rakyat kita untuk kemenangan anaknya. Kalau Presiden boleh kampanye bahkan lewat bansos, kenapa RT RW tidak? Kita tidak pernah takut namanya Heru. Kita tidak pernah takut orang zalim yang tidak memberikan warga Kampung Bayam untuk menempati haknya. Kita tidak pernah takut terhadap kezaliman dan kita akan melawan. Tidak takut, benar. Asa bodoh. Asa benar. Bersama orang-orang yang benar, kita berada di dalam barisan yang juga memberikan harapan kepada warga. Kalau untuk Indonesia dia memberikan harapan, tetapi terhadap warga Jakarta dia tidak lagi memberikan harapan. Dia telah menunaikan segenap janjinya. Dia sudah menepati semua janji-janji kampanyenya, bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada hewan-hewan liar di Jakarta dimanusiawikan. Kucing-kucing liar di Jakarta divaksinasi, disterilisasi. Penangkapannya secara manusiawi. Jadi tidak ada makhluk hidup di Jakarta ini yang tidak dimanusiawikan. Teman-teman semua, apabila kita menyayangi makhluk bumi, insya Allah kita akan disayangi oleh makhluk langit. Pemimpin kita menyayangi makhluk bumi, insya Allah dia disayangi oleh makhluk langit. Amin ya Allah. Kita berjuang bukan hanya dengan kita, tapi insya Allah kita juga berjuang bersama makhluk langit. Karena yang kita dukung kali ini adalah orang-orang yang telah membuktikan bahwa dirinya adalah orang baik. Teman-teman semua, hari ini kita berkumpul kembali dan putaran forum RTW Majelis Rebuan bersama Bang Yos. Kalau saya tidak salah, udah yang ke-9 atau yang ke-10 kalinya tiap Rabu. Besok ke-10. Itu berjalan secara simultan dengan teman-teman yang berganti-ganti Pak, dari RT RW Jakarta, ibu-ibu Dasawisma, ibu-ibu Jumantik, ibu-ibu PKK. Mereka orang-orang yang mengenal tetangganya, mengenal semua warganya, dan mereka lah yang berada di garda terdepan. Jadi mereka bukan sekedar relawan yang ikut serta, tetapi relawan yang kokoh di kampungnya masing-masing. Saya yakin, yakinnya bahwa di Jakarta kita insya Allah akan memenangkan pertarungan ini. Dan kalau Jakarta melting pot, insya Allah kemenangan di Jakarta akan membawa kemenangan Anies ke berbagai daerah. Tugas kita selanjutnya adalah mengawal TPS, dan insya Allah pada saat perhitungan suara tanggal 14 Februari semua kita tidak ada yang keluar dari TPS sampai perhitungan selesai. Semua kita. Dan yang kedua, kalau saya katakan di sini PJ Heru macam-macam, dengan situasi yang sekarang kita lawan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk balai kota. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah pada hari ini telah bergabung dan menyatakan sikap dari Anies dari Jakarta untuk Indonesia yang berkomitmen. Ada 3 komitmennya. Yang pertama adalah memenangkan pasangan Amin di Jakarta, mutlak, memenangkan mutlak. Yang kedua akan melaksanakan pengawalan terhadap 30.766 TPS, dan ini adalah luar biasa. Yang ketiga adalah memutihkan Jakarta dan menjadi tuan rumah yang baik pada tanggal 10 Februari 2024, yaitu Kumpul Akbar di JIS. Ini adalah perkuatan kembali menjelang menjelang pemilu,
Dan ini kita harapkan suara Amin bukan saja di Jakarta, dan kita harapkan juga untuk di Indonesia khususnya akan semakin bertambah. Kita harapkan Amin bisa menang dengan mutlak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aji, silakan. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita Jumat 2 Februari 2024, kami dari ADJI, Amin dari Jakarta untuk Indonesia, yang seluruhnya adalah pengurus lingkungan di wilayah DKI Jakarta, kita menyatakan sikap, kita menyatakan dukungan, dan kita tidak pernah berubah dari 2017 sampai 2024 dukungan kita kepada Anies Rashid Baswedan. Dukungan tersebut adalah bentuk penghormatan kita kepada beliau yang sudah memajukan kotanya jauh lebih baik dan juga membahagiakan warganya. Ini adalah bentuk kecintaan, bukan hanya pernyataan sikap, tapi Anies Baswedan merupakan harapan kita untuk menjadi pemimpin Indonesia 2024. Amin. Berapa pengurus RT RW yang tergabung dalam forum ini, Pak? Kita ada 33.000 Pak RT dan RW dari DKI. Ya, ada 2.760 ketua RW dan ada 31.000 pengurus RT. Kita terbagi di 5 wilayah, maka saya yakin 30.766 TPS bisa kita kawal dengan baik sampai ke KPU. Dan itu kita punya jaringan 33.000 dengan perimbangan 30.766 TPS yang bisa kita kawal, dan hampir semua rata-rata warga kita menunjukkan sikap bahwa pemimpin yang ideal adalah cuma Anies Baswedan yang pernah kita rasakan. Maka kita kembalikan lagi semangat ini, kita akan kembali lagi semangat 2017, kita kembalikan lagi kita semangat perjuangan di 2017 untuk 2024. Demikian, terima kasih. Dengan keberpihakan pemerintah dalam hal ini pengurus yang terendah ya, RT RW ini kan pemerintah yang terendah. Jadi pelayanan masyarakat seperti apa, Pak? Tadi yang saya bilang adalah bentuk kecintaannya. Kenapa? Selama 5 tahun Pak Anies memimpin DKI Jakarta, kita betul-betul dihargai sebagai garda terdepan. Beliau tidak pernah menyuarakan, dan beliau tidak pernah bilang kita adalah yang terbawah, tapi terdepan. Dan beliau banyak mengajak diskusi-diskusi dan selalu melibatkan RT RW dalam berkomunikasi untuk mengeluarkan sebuah regulasi untuk lingkungan. Contoh di dalam musrenbang, dan kedua dalam perencanaan itu Pergub. Selama ini kita tidak pernah ada, kita tidak pernah diundang, kita tidak pernah diajak komunikasi. Itulah bentuk daripada hal yang bisa kita rasakan itu bagaimana Pak Anies Baswedan selalu mengundang forum RT RW untuk diskusi dalam menentukan keputusan. Artinya pelayanan masyarakat yang tidak ke Amin misalnya itu tidak ada kendala juga gitu, Pak? Ya, kita di wilayah kita sebagai seorang pengurus ya kita tetap netral, dan kita menyatakan sikap bahwa pelayanan adalah bentuk pengabdian. Maka seluruh warga baik yang berpihak ataupun tidak tetap adalah warga kita yang selalu kita layani. Tapi sikap kita sebagai pimpinan di wilayah atau lingkungan tetap bahwa kita tidak pernah berubah dari 2017, dan ini adalah sikap kita yang kita publish secara umum. Demikian. Pak Ges, ada tambahan? Alhamdulillah hari ini teman-teman RT RW bergabung menyatakan sikap untuk mengawal TPS dan memenangkan Anies Baswedan. Ada hal yang kedua yang akan mereka lakukan bersama, yaitu akan menghadang setiap manipulasi bansos yang dilakukan oleh Presiden terhadap warga. Karena bansos itu adalah pajak rakyat kita yang tidak boleh dipakai untuk kepentingan anaknya menjadi wakil presiden. Itu sama sekali haram. Dan kita akan menghadang kalau bansos itu dilakukan dengan politisasi. Bansos itu adalah hak rakyat. Para RT RW di Jakarta akan memberikan kepada masyarakat dengan tidak boleh ada politisasi bansos. Setuju. Tadi warga Kampung Bayam gimana, Bang Gas? Warga Kampung Bayam itu pada saat pembangunan JIS dijanjikan mau dibangunkan rumahnya, dan Anies membangunkan rumahnya, dan begitu selesai pembangunan rumah Anies tugasnya berakhir, maka dia belum sempat membagikan secara langsung, tapi dia sudah pesankan kepada Wali Kota Jakarta Utara, kepada Jakpro, juga kepada penerusnya untuk rumah itu diberikan kepada warga Kampung Bayam yang sampai hari ini oleh PJ Heru tidak diberikan hak-hak
masyarakat untuk menempati rumah itu. Itu adalah kezaliman yang luar biasa terhadap kaum miskin di Jakarta. Selama ini Anies telah menunaikan janjinya di Kampung Akuarium, di Kampung Kunir, dan di mana-mana. Bahkan masyarakat yang korban kebakaran pun itu dibangunkan kembali rumahnya dengan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kampung Gembrong Gembira misalkan, atau Kampung Kuitang. Kampung Bayam adalah satu contoh bahwa kezaliman yang berlangsung dari masa Ahok diteruskan kembali di zaman Heru dalam bentuk yang berbeda. Pak Kapten, jadi dengan adanya dukungan ini dari forum pengurus RT RW se-DKI ini, kira-kira potensi kemenangan Amin berapa persen di DKI ini, Pak? Kelihatannya dia akan besar, mutlak kelihatannya di DKI, karena kita lihat gelombang pendukung Amin itu luar biasa. Dari hari ke hari. Kita tidak bisa mempelajari survei-survei saja ya, karena survei kadang-kadang dia bias, tetapi kita mengacu kepada kenyataan realita yang ada di lapangan. Seperti hari ini kita lihat. Bahkan Bang Guys tadi target 60%, kalau kami lebih daripada itu. Amin. 75, bahkan luar biasa. Kira-kira begitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan tanggal 14 nanti kita lihat buktinya. Kita tinggal doa saja. Ikhtiar sudah maksimal, tinggal doa mudah-mudahan maksimal. Dan tentunya harapannya bahwa Jakarta ini akan menular ke daerah-daerah lain juga. Jelas, karena Jakarta adalah etalase seluruh Indonesia. Dia akan berdampak. Deklarasi hari ini bukan saja untuk Jakarta, tetapi untuk Indonesia. Amin. Aji dari Jakarta untuk Indonesia. Siap. Amin. Pak, mungkin bisa dijelaskan persiapan dari paslon 01 untuk debat yang akan mendatang. Ini menarik, kelihatannya substansinya masalah kesehatan, masalah lingkungan, masalah inklusi, sumber daya. Saya pikir ini orang bilang ini Anies banget. Anies banget, karena beliau bukan saja konsep, tetapi bukti, proven yang ada di Jakarta. Sangat mudah melihatnya. Beliau ini, Aji ini sudah mengawal sejak tahun 2016. Bukti yang dilihat. Sehingga kita milih bukti atau janji? Kita akan milih bukti. Untuk yang tanggal 10, perizinan JIS gimana? Tidak. Kita sudah fokus ke JIS. Ada halangan-halangan ya? Biasalah halangan di mana-mana, ancaman di mana-mana biasa. Tetapi perubahan tidak bisa dicegah. Sekali lagi, ada 4 juta orang ada di sana. Mari kita berdoa supaya Jakarta putih dan bersih untuk menolak niat-niat jahat, niat-niat yang kurang baik, niat-niat yang tidak jujur. Maka gerakan perubahan ini menelan semua gerakan-gerakan yang tidak berpihak kepada perubahan. Allahu Akbar. Pak, satu lagi Pak, mengingat JIS ini salah satu mega karya lah untuk Pak Anies di masa beliau menjabat gubernur. Tapi ketika Pak Anies ingin menggunakan JIS tersebut, apakah ada keistimewaan ataupun harusnya lebih ada kemudahan gitu Pak? Tidak ada, fair saja. Kita bisnis adalah bisnis, proses semua kita tempuh dan itu didukung oleh relawan semuanya. Termasuk bayarnya gitu. Termasuk bayarnya tidak ada, karena kita profesional, karena JIS dikelola secara profesional. Ya Pak Anies kan profesional orangnya. Nilainya betul Pak, kemarin 2M Pak. Nilai saya juga kurang pasti, tapi dibayar. Sama dengan masyarakat biasa gitu bayarnya Pak ya? Kelihatannya sama, tidak ada perbedaan apa-apa. Ataupun kalau ada kenaikan ya berkaitan juga dengan misalnya pengelolaan sampah, kebersihan, ada tambahan-tambahan itu wajar. Kaitan dengan IO, acara seperti itu ya. Tapi basic price-nya saya pikir standar saja. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak media. Terima kasih. Kabar.